Ya, kita dalam minggu ini tentang mempersiapkan diri. Ya, saya bicara hari ini tentang semangat yang berkorban. Ya, karena mempersiapkan diri itu akan membangun satu semangat tersendiri. Ketika Anda dan saya itu mempersiapkan diri dengan baik, dan waktu Anda menghadapi satu problem atau permasalahan dalam hidupmu, engkau tidak akan lemah, tapi kau akan memiliki semangat yang berkobar-kobar, semangat yang berapi-api, karena engkau tahu kau punya kekuatan untuk menghadapi itu. Berbeda orang yang tidak mempersiapkan diri. Ketika ketika orang itu menghadapi satu permasalahan dan tidak memiliki persiapan, maka yang terjadi, orang tersebut akan memiliki semangat yang patah. Dan itu disebabkan karena dia tidak mempersiapkan diri. Makanya dikatakan semangat yang patah, siapa yang sanggup untuk membangun kembali? Ya, maka begitu pentingnya kita memiliki semangat yang berkobar. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini supaya untuk dapat melihat masalah dengan kacamatanya Tuhan. Jadi orang yang mempersiapkan diri di dalam Tuhan, dia sedang belajar untuk mengganti ya cara pandangnya, mengganti cara pikirnya, mengganti aksesoris yang ada di dalamnya. Ya, apa itu? Softwarenya diganti. Ya, software itu perangkat lunak, kalau di laptop itu programnya diganti. Jadi ketika orang mempersiapkan diri, dia sedang mengganti software, perangkat lunak yang ada di dalam program ini. Perangkat luar itu atau hardware, perangkat keras itu, ini tubuh seperti ini ya. Kalau laptop itu ada yang namanya perangkat kerasnya ya, kayak contoh untuk memorinya ya, terus harddisknya ya, itu aksesoris hardware. Tapi kalau software itu program yang di dalamnya. Jadi memori itu, harddisk itu diisi program, ada Windows 10 ya, diisi program mungkin Microsoft. Nah, itu software. Nah, kita juga, kita punya hardware. Otak kita ini hardware kita. Tapi isi dari otak itu apa? Ya, isi dari pikiran itu apa? Nah, kita ini waktu mempersiapkan diri tanpa sadar, ketika kita mempersiapkan diri di dalam Kristus, perangkat lunak atau yang di dalam ini, pikiran kita, cara pandang, cara bertindak, semuanya sedang Tuhan itu ubah. Makanya ketika masalah itu datang, Anda sudah tidak lagi memakai kacamata seorang pribadi. Misalnya saya David, enggak. Anda tidak lagi menghadapi masalah itu dengan kacamata atau sebagai seorang pribadi, misalnya Joksun, bukan. Bukan sebagai seorang pribadi yang yaitu Mengkian, bukan. Tapi pribadi tetap Joksun, tetap Mengkian, tapi kacamatanya sudah berbeda. Nah, itu pentingnya kita itu mempersiapkan diri. Nah, ketika kita melihat itu dengan cara yang berbeda seperti Tuhan yang melihat, maka semangat itu akan berkobar. Ya, seperti contoh orang kalau main selancar. Orang kalau main selancar, kalau misalnya saya suruh main selancar, saya lihat ombak, lari. Saya takut pasti. Bisa tenggelam, bisa mati saya. Tapi kalau peselancar, dia lihat gelombang, dia bukan lari meninggalkan gelombang, dia akan datang itu, dia akan ambil alatnya, dia akan lompat, dia akan naik di atas selancar itu. Kenapa? Karena dia punya
satu pandangan yang berbeda dengan saya yang tidak bisa. Tapi beda kalau saya mempersiapkan diri, saya mulai dilatih tanpa sadar. Ya, awalnya mungkin gelombang kecil-kecil saya nggak masalah, saya mulai dilatih tanpa sadar. Saya waktu menghadapi gelombang yang besar, saya takut. Tapi karena saya sudah memakai cara pandang yang berbeda, saya pasti bisa. Saya hampiri itu, saya mulai berselancar. Kenapa? Karena cara pandangnya sudah berubah. Kenapa bisa begitu? Karena mempersiapkan diri. Anda dan saya juga sama di dalam kehidupan rohani. Harus mempersiapkan diri. Sehingga Anda dan saya itu siap memakai kacamatanya Tuhan. Dalam arti begini, pikirannya Kristus, matanya Kristus, perasaannya Kristus, kehendaknya Kristus. Sehingga ketika Anda menghadapi masalah, Anda menghadapi masalah itu dengan caranya Kristus, melihat seperti Kristus melihat. Ya, saya kasih contoh dalam perjalanan para murid. Masih ingat ya, waktu para murid berada di atas kapal. Karena para murid ini masih belum tahu, masih dilatih, masih dipersiapkan. Ketika itu ada badai datang, Yesus tertidur di buritan kapal itu. Muridnya berusaha keluarkan air itu. Tapi satu muridnya teringat Yesus di bawah sedang tertidur di bangku. Guru, tidak tahukah bahwa kita akan binasa? Yesus ngomong gini, hei kamu orang yang kurang percaya, ya berhentikan itu badai. Dia melihat, muridnya melihat. Tapi dalam 3,5 tahun ketika murid itu ikut Yesus, dia memang seperti orang yang kurang percaya karena dia masih memakai satu pribadi dirinya. 3,5 tahun dipersiapkan, tapi setelah Yesus bangkit, murid-murid itu mulai dipenuhi Roh Kudus. Yang terjadi apa? Murid-murid itu berani menghadapi permasalahan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kekuatan Allah. Bahkan ketika dia ditangkap, murid-murid itu begini, mesti lebih taat mana? Kamu atau Allah? Dengan berani. Bahkan dia bisa bersuka cita ketika menghadapi penderitaan. Kenapa bisa begitu? Apa yang membedakan mereka 3,5 tahun sebelumnya dengan setelah 3,5 tahun? Bedanya dipersiapkan. Sehingga ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa selaras. Jadi Anda jangan pikir orang kalau dipenuhi Roh Kudus terus dia bisa seperti rasul-rasul. Enggak. Pada akhirnya terjadi apa? Orang dipenuhi Roh Kudus cuma hanya setelah itu ya selesai. Kenapa bisa begitu? Karena tidak selaras pikirannya. Nah, kenapa buat para murid rasul-rasul bisa? Karena mereka dipersiapkan. Nah, Anda dan saya juga sama. Harus mau mempersiapkan diri. Caranya bagaimana? Ya, terus saya selalu katakan bersekutu. Awalnya mungkin terasanya kok masih begini ya. Tapi nanti tepat pada waktunya Tuhan akan memenuhi engkau dengan Roh-Nya yang kudus, yang dipenuhi ya, tanpa saat Anda mengaktifkan kuasa itu, Anda bisa bergerak bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Ya. Saya percaya setiap kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Cuma yang menjadi permasalahan, ini kita nggak selaras. Perasaan kita belum selaras
Nah itu loh, Anda sedang bersekutu, menyelaraskan. Nah saya kasih contoh di dalam Alkitab, itu Daud. Saya suka dengan tokoh Daud ini. Kenapa? Karena di dalam kisahnya Daud itu banyak kisah-kisah yang saya pikir, waduh, nggak masuk akal. Tapi Daud itu bisa selaras. Ya, Daud itu bisa sejalan dengan Tuhan. Dia menghadapi kehidupan bukan dengan kacamatanya dia, tapi dengan kacamatanya Tuhan. Saya sih masih ingat ketika Daud waktu itu harus melihat orang Israel dicemooh oleh orang Filistin, oleh Goliat. Waktu itu lagi orang perang dulu, satu pasukan ini orang Israel, ini tengah kosong, ini orang Filistin. Jadi mereka maju, mundur, maju, mundur. Suatu ketika pahlawannya Filistin Goliat ngomong gini, "Hei bangsa Israel, tak usah perang banyak-banyak, one on one, satu lawan satu, panggil pahlawanmu yang paling hebat, hadapin saya." Wow, semua orang Israel, pahlawannya semuanya keder, takut. Tapi seketika itu ada seorang anak polos. Dia lihat itu, dia berkata begini, "Siapa orang itu kok berani menghina barisan Allah Israel, Allah yang hebat, Allah yang perkasa?" Hari itu, dia tanya, akhirnya dia mengajukan diri, dia ngomong, "Saya berani." Akhirnya suara itu sampai ke Saul. Dan ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak gemetar sekalipun, dan dia mengalahkan itu. Saya lihat itu, wow, ini luar biasa. Bahkan ketika dia lari dari Saul, dia dapat kesempatan untuk bunuh Saul, dia tidak lakukan. Dia bisa selaras. Daud ini tokoh yang di Alkitab dikatakan berkenan kepada Allah. Wow, kenapa bisa berkenan? Karena dia selaras dengan pikiran perasaannya Kristus. Sehingga dalam hatinya dia cuma punya satu keinginan, aku ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi untuk bisa sampai seperti itu bagaimana? Kita mau belajar, tapi sebelum kita baca dulu 1 Samuel 16 ayat 7. Ini kuncinya. Ya, sama-sama kita baca 2, 3. "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perarakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Yes. Tuhan lihat apa? Hati, bukan parasmu, bukan kehebatanmu, bukan kepintaranmu, tapi Tuhan melihat hati. Ingat baik-baik, Tuhan gak lihat fisikmu, Tuhan gak lihat berapa banyak hartamu, Tuhan gak lihat seberapa pintarnya kamu. Tuhan gak lihat itu semua. Ya, Tuhan lihat hati. Ingat itu. Tuhan lihat hati. Lah, ada apa di hatinya Daud? Kok sampai dia ini bisa berkenan, bahkan dia ini bisa memiliki semangat yang berkobar. Ada apa dengan hatinya Daud? Ya, yang pertama, ternyata Daud ini memiliki hati yang suka memuji, menyembah. Nah, ini hati yang luar biasa. Yesus pernah ngomong waktu itu ada perempuan Samaria. Yesus ngomong, Allah mencari penyembah-penyembah yang benar.
Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Nah, Daud ini orang yang suka memuji menyembah Tuhan Allahnya, bukan di tempat orang banyak, tapi di padang ketika dia menjaga kambing dombanya yang 2-3 ekor. Anda mesti tahu latar belakang Daud. Daud ini anak yang ditolak. Loh, buktinya apa? Waktu Samuel datang mengurapi anak-anaknya, bapaknya Daud Ishak, ya, hari itu datang 1, 2, sampai terakhir terus lupa. Samuel tanya, loh, memang anakmu ini semua? Oh iya, aku lupa, ada satu lagi masih di padang. Loh, bayangin. Jadi kalau Anda berkata, oh Daud kan anaknya pahlawan, maaf, Daud itu anak yang ditolak. Jadi kalau Anda berkata begini, ya dia berhasil kan karena dia begini-begini. Maaf, Tuhan tidak lihat kamu yang begini-begininya, yang Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu. Hati yang apa? Hati yang suka memuji menyembah. Daud ketika dia di padang, dia menyembah. Dia nyanyi buat Tuhan. Dia nyembah Tuhan. Dan di situ Daud begitu luar biasa hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ketika dia harus menghadapi singa, dia harus menghadapi beruang yang ngancam nyawanya, dia nggak takut. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang dia berikan kepada Allah. Dia tahu Allahnya beserta dengan dia. Dan pujian penyembahan itu dia mulai mengenal Allahnya. Hatinya yang luka, hatinya yang mungkin ditolak, yang penuh dengan pemberontakan, diubah oleh Tuhan melalui pujian penyembahan yang dia dapat Tuhan. Dan ini luar biasa. Daud dipersiapkan, dan dia mempersiapkan diri, walaupun mungkin dia nggak tahu akan jadi raja, tapi dia mempersiapkan diri. Ketika dia diberi 2-3 kambing domba untuk dijaga, dia jaga dengan baik. Dia belajar untuk melakukan yang terbaik ketika dipercaya. Di dalam pekerjaannya dia tetap memuji menyembah Tuhan. Dia menjaga itu dengan satu pujian penyembahan dari hatinya. Dia enggak pernah bersungut-sungut. Dia tidak mengeluh. Bahkan dia ketika harus menghadapi beruang, harimau, dia hadapi. Nah ini loh, karakter penyembah diberikan kepada Daud. Saya kadang-kadang perhatikan kenapa Daud itu kok bisa memiliki semangat yang berkobar, bahkan sampai matinya dia masih tetap setia. Kalau Anda perhatikan raja-raja Israel Yehuda, Raja Yehuda cuma 3 yang dari sekian banyak, itu cuma 3 yang benar-benar seperti Daud. Di Raja Israel, waktu itu Israel terpecah, satu Yehuda, Raja Yehuda, satu kerajaan Israel. Itu di dalam kerajaan Israel tidak ada satupun yang benar-benar setia, benar. Di Yehuda cuma 3 dari sekian banyak. Anda bisa bayangkan. Dan Daud ini, saya perhatikan dari awal cerita tentang dia sampai akhir, dia pribadi yang benar-benar mencintai Tuhan. Kenapa cintanya terus bisa berkobar? Kenapa semangatnya berkobar? Kenapa kasihnya terus berkobar? Kuncinya yang pertama, dia suka memuji menyembah. Persekutuanmu dengan Tuhan itu penting.
Ketika Anda menyembah, tanpa sadar Anda masuk dalam satu dimensi ilahi. Di situ ada satu yang namanya impartasi. Kuasa Allah, kasih Allah ke dalam dirimu. Ada namanya transfer spirit dari Allah kepada manusia, yang dimana spirit itu semangatnya, kasihnya, kekuatannya dilimpahkan dalam hidupmu. Ya, makanya di dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi pujian penyembahan itu luar biasa. Anda itu kalau puji menyembah Tuhan, mesti sadar Anda itu masuk di dalam satu dimensi yang lain. Dan itu yang membuat nanti Anda itu akan terus terkagum-kagum dengan Tuhan. Kalau kita menyembah itu, jangan Anda itu cuma hanya sekedarnya saja. Berikan yang terbaik di situ. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bermazmur dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu WL-nya, ayo angkat tangan, ayo nyanyi. Aduh, Anda berarti di situ nggak punya kesadaran bahwa Anda sedang ketemu loh sama Allah segala Allah, Raja dan segala Raja. Anda mesti nyanyi itu semangat. Keluarkan suaramu, bermazmur dengan semangat. Kenapa? Anda bertemu dengan Rajamu. Jadi Anda tuh mesti, ya kemarin saya ada ngomong-ngomong sama orang. Orang rata-rata kalau ibadah itu ngapain? Datang sebagai rutinitas, berharap untuk menerima sesuatu. Betul ya? Sekarang coba belajar ubah konsep ibadah. Aku datang beribadah, aku mau membawa sesuatu untuk saya beri kepada Rajaku. Amin. Jangan datang untuk minta. Datang begini, Tuhan, aku mau beri yang terbaik untuk Engkau. Apa yang bisa kamu beri yang terbaik daripada Engkau untuk Tuhan? Ujian penyembahan. Ujian penyembahan. Ujian penyembahan bukan ketika ayo semua menyanyi, bukan. Ketika kau datang, ketika kau sedang menyembah Tuhan, bukan karena dituntun oleh WL singer, bukan karena ada musiknya. Itu semua faktor pendukung. Tapi Anda yang di sini mesti dengan satu kesadaran, aku mau beri yang terbaik untuk Raja. Aku mau menyembah. Itu yang mesti Anda latih di dalam dirimu. Karena seringkali orang itu ketika datang sama Tuhan ingin meminta sesuatu. Tuhan berkati hidupku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Coba Anda datang untuk memberi, Tuhan aku mau memberi penyembahanku kepada Engkau, pujianku kepada Engkau. Anda mulai menyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Anda lakukan itu dengan hatimu. Dan pujian penyembahanmu itu bukan lagi dipengaruhi oleh yang di luar. Ada masalah, saya nggak bisa nyembah, Pak. Ada pergumulan, saya nggak bisa nyembah, Pak. Salah. Itu konsep yang salah. Kenapa? Karena kamu menyembah, kamu mengharapkan sesuatu dari Tuhan.
untuk supaya Tuhan beri kepada kamu. Yang terjadi, Anda nggak akan pernah menyembah ketika Anda mengalami masalah. Tapi kalau engkau punya konsep yang berbeda, aku datang sama Tuhan bukan untuk meminta, aku mau memberi. Dan aku percaya pemberianku ini, itu gerbang surga yang terbuka. Amin. Ini yang mesti jadi konsep dalam dirimu. Sehingga Anda ketika menyembah Tuhan, ketika Anda datang beribadah di dalam gereja, Anda tidak lagi melakukan rutinitas, tapi Anda melakukan satu hal yang dimana itu membuat Anda berkobar-kobar ketika mau ketemu Tuhan. Seperti seorang kekasih, ya, seorang pria yang ingin ketemu kekasihnya. Orang pria atau waktu ketemu kekasihnya, apakah dia mau meminta sesuatu dari kekasihnya? Tidak. Ketika dia datang mau ketemu kekasihnya, dia berpikir di jalan, apa yang bisa aku berikan untuk kekasihku ini ya? Apa yang bisa aku berikan untuk kekasihku ini ya? Makanya seorang pria kalau ketemu kekasihnya pernah bosan? Tidak pernah. Dia akan terus mau ketemu. Bahkan sudah pulang aja masih telepon. Kenapa? Karena dia ingin, aku ingin memberi yang terbaik. Seringkali kita umat Tuhan itu tidak pernah mau memberi yang terbaik, inginnya meminta, mengharapkan sesuatu. Ya nggak salah, dia Tuhan, nggak salah itu. Tapi itu nanti pada akhirnya membuat dirimu akhirnya kecewa. Karena kau berpikir, kenapa Tuhan nggak jawab? Saya suka dengan Abraham ketika dia diuji imannya. Dan kita Roma dikatakan dengan imannya dia mempermuliakan Allah, dia memuji Allah dengan imannya. Makanya hidup kita itu jangan hidup karena melihat, hidup karena percaya. Anda percaya Anda anak Allah? Amin. Anda percaya Anda warga kerajaan sorga? Amin. Praktekkan di sorga itu, warganya itu selalu ingin memberi kepada rajanya. Anda kalau baca itu di Alkitab, kitab Wahyu, waktu para tua-tua itu melihat raja di atas segala raja, dia langsung memberikan mahkotanya, dia langsung tersungkur, dia nyembah, dia berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tidak ada waktu kerajaan para tua-tua waktu ketemu, aku minta, tidak ada. Nah, sadari dirimu anak Allah. Seorang anak, seorang warga kerajaan, dia akan belajar ini. Apa yang aku bisa beri yang terbaik ya untuk rajaku ya. Nah, ini konsep ini mesti harus berubah. Anda mesti punya konsep, aku mau datang kepada rajaku bukan untuk meminta, tapi aku mau memberi. Amin. Jadi ketika itu terjadi, maka Tuhan itu akan hadir dalam hidupmu. Dia yang akan berperang bagi hidupmu. Saya teringat Daud pada waktu dia dipanggil oleh Saul. Saul ini karena ya kondisinya hatinya nggak bagus, jadi ketika dia mulai diganggu oleh roh jahat, apa yang dilakukan Daud? Main kecapi, dia nyanyi. Dia mulai menyanyi dengan kecapinya. Dan waktu dia nyanyi dengan kecapinya, roh jahat itu undur, lari, pergi meninggalkan sana. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalir. Jadi kuasa Tuhan itu bonus. Kenapa? Karena engkau mau memberi kepada Tuhan. Itu bonus. Ketika kau menyanyi, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu,
Ketika kau memberi kepada Tuhan, kuasa itu akan menyertai dengan sendirinya. Kau nggak perlu sampai orang Jawa dan ngoyo sampai Tuhan kau mesti hadir, kau mesti Tuhan, nggak perlu. Oh nggak perlu sampai harus teriak-teriak, nggak perlu. Tapi waktu kau nyanyi, waktu kau nyembah, di situ Tuhan hadir. Kenapa? Karena waktu Daud dia nyanyi, roh jahat itu mundur, pergi, meninggalkan Saul. Kenapa? Karena ada kuasa. Karena ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan Daud ketika Daud itu menyanyi. Ya, jadi pujian penyembahan ini membuat kuasa Tuhan dinyatakan sehingga terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi kemenangan, terjadi pemulihan. Anda ingin menerima kuasa itu? Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Tuhan nggak lihat kamu hebatnya seberapa. Enggak. Tuhan lihat hatimu. Apakah kamu mencintai? Kalau orang mencintai, itu ingin ketemu pasti. Walaupun jauh dia akan berusaha. Bagaimana supaya aku bisa ketemu? Minimal telepon. Kalau zaman sekarang bisa VC, video call, pakai Skype, pakai Zoom, apapun. Karena ingin ketemu. Kenapa ingin ketemu? Cinta. Makanya nih, hatimu tuh cinta enggak sama Tuhan? Seringkali orang itu hatinya enggak cinta. Dia menjadikan Tuhan itu ya karena butuh sesuatu, aku mau sesuatu, baru dia cari Tuhan. Ketika itu sudah didapat, dia tinggalin Tuhan. Nah, makanya kita ini mesti punya hati yang mencintai. Nah, ketika Anda punya hati yang mencintai, Anda akan menyanyi, menyembah Dia, memuji Dia, itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Anda akan lakukan itu demi cintamu kepada Tuhan. Saya pernah lihat satu pasangan seorang laki-laki. Dia gak pernah nyanyi. Karena dia merasa suaranya jelek. Itu ketika dia menikah dalam pesta itu karena dia cinta sama istrinya. Dia ingin memberikan yang terbaik buat istrinya. Di dalam pesta itu dia ingin istrinya itu terkagum. Dia ingin memberikan sesuatu surprise untuk istrinya. Waktu dia dalam pesta itu, lalu acara dia mulai menyanyi buat istrinya. Seumur hidup dia nggak mau nyanyi di depan orang. Nyanyi kamar mandi oke, tapi depan orang enggak. Tapi ketika demi istrinya dia nyanyi, sehingga membuat istrinya itu terkagum. Wow, apa yang dilihat? Suaranya? No, hatinya. Tuhan nggak lihat suaramu bagus atau nggak bagus, terserah. Tuhan lihat hatimu yang mau memberi kepada Tuhan. Dia lihat itu dibagaikan emas yang murni untuk Tuhan. Hati. Dia lihat itu, wow, aku tertarik dengan itu, aku kagum dengan itu. Mari pakai hatimu untuk membuat Tuhan kagum sama kamu. Amin. Pakai hatimu untuk Tuhan tuh gak tahan untuk nolong kamu. Pakai hatimu untuk supaya Tuhan itu, aku mau cepet-cepet. Kapan itu terjadi? Ketika hatimu yang mencintai Tuhan memberi kepada Tuhan.
Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Saya rindu setiap kita ini, ayo. Ketika kamu menyembah, ketika kamu memuji Tuhan, jangan tunggu orang tepuk tangan baru kamu tepuk tangan. Jangan tunggu untuk disuruh angkat tangan baru angkat tangan. Ayo berikan dengan segenap hatimu. Gimana kamu mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahmu? Gimana itu? Kamu tahu caranya. Berikan yang terbaik. Ketika kau berani memberi yang terbaik, nanti kuasa Tuhan itu menyertai dalam hidup. Dan itu membuat semangatmu berkorban. Kau nggak akan pernah putus semangat. Semangatmu akan terus nyambung, terus berkobar-kobar, berapi-api. Ini persekutuanmu di dalam penyembahan itu penting. Itu mesti Anda bangun setiap hari. Karena Anda butuh semangat itu. Orang kerja walaupun mau dapat untung besar tapi nggak ada semangat, bisa kerja? Nggak bisa. Anda mau sepintar apapun sekolahmu tapi nggak ada semangat, ya bosan. Dengan Tuhan Anda berkata, waduh Tuhan tuh baik, tapi nggak punya semangat, ya capek. Anda punya suami, Anda punya istri, kata cinta, tapi semangatnya hilang, ya bosan. Lihat ini, aduh capek lah. Tapi kalau kamu punya semangat, itu yang membedakan. Kapan itu terjadi? Waktu Anda memuji menyembah Dia. Bukan semangat yang di dalam dirimu, tapi semangat yang dari Tuhan diimpartasikan dalam hidupmu. Amin. Ayo semangat. Ya, jangan lemes-lemes. Semangat. Mau mujizat? Tak mau berarti ini. Ayo, mulai bersemangat. Saya kadang-kadang iri ya, kalau saya lihat di YouTube gitu ya, dengan orang Chinese di sana. Saya iri dengan mereka. Mereka kok dengar firman itu dengan sesuatu yang membangkitkan. Mereka wes nari dia. Waduh, saya kadang-kadang iri, kapan jemaat di Mandiri seperti itu ya. Waktu nyanyi mereka, waktu menyembah, wah mereka gak malu, mereka nyanyi dengan segenap hati. Wah, kadang-kadang saya, kapan ya jemaat Mandiri begitu? Oh, jemaat Mandiri bisa begitu, wah. Kuasa Tuhan pasti ngalir di tempat ini. Orang akan melihat Tuhan di tempat ini. Orang sakit pasti disembuhkan. Amin. Orang yang datang dengan kondisi hati yang gak baik, dia akan pulang dengan hati yang baru. Amin. Tapi harus dimulai dari kita toh. Katakan, yuk mulai dari kita. Ayo, ayo, kita mulai belajar di situ. Coba mulai semangat, Pak saya sudah tua. Anda boleh tua, semangatmu masih? Semangatmu masih? Muda. Jangan Anda lemas-lemas. Ayo, semangat. Ya. Yang kedua, kenapa semangat itu bisa berkobar-kobar? Karena mempercayai firman-Nya. Daud percayakan firman-Nya. Daud tidak pernah meragukan sedikit pun perkataan Allah dalam hidupnya. Ya, bahkan Daud itu menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaannya. Ya, firman-Nya ini menjadi pegangan dalam kehidupan Daud, baik suka maupun duka. Inilah yang menjadi dasar Daud ini bisa menyembah, bisa bersuka cita, bisa bersorak bagi Tuhan. Dia nggak malu. Tuhan dahsyat, dia nggak malu.
Tuhan sudah siap? Tuh. Ayo. Tuhan sudah siap? Katakan Tuhan sudah siap dalam hidupku. Nah, gitu loh. Kita mesti semangat. Kenapa kamu mau memuji menyembah? Karena Anda mempercayai ini loh. Makanya kenapa Anda disuruh baca, renungkan firman Tuhan, supaya Anda percaya, Anda punya namanya hati yang mencintai, sehingga Anda bisa memuji menyembah. Anda bisa bersemangat di situ. Saya rindu setiap kita, ayo keluar dari batas nyamanmu dalam memuji menyembah Tuhan. Keluar dari yang biasa. Aku mau yang luar biasa, seperti orang yang lagi jatuh cinta loh. Siapa yang pernah jatuh cinta tuh sih? Ini saya jadi curiga nih, semua tidak pernah jatuh cinta ini. Jangan-jangan semuanya nikahnya singgah seperti zaman Siti Nurbaya tuh, kebukan langsung nikah gitu kan? Pasti setiap kita pernah ngalami yang namanya jatuh cinta, betul ya? Orang jatuh cinta itu kalau mau ketemu sama kekasihnya itu lemes-lemes kah? Enggak kan? Wah, dia mungkin rambutnya itu dikasih minyak, minyak rambut dulu, kasih minyak wangi, waktu itu minyaknya nyong-nyong ya sudah semprot aja supaya wangi ya kan? Kenapa? Oh, mau ketemu kekasih. Nah, hari ini juga Anda sama loh, mau ketemu kekasih. Kekasih jiwa, siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Ya, saya rindu setiap kita, ayo. Kenapa kamu lakukan? Karena mempercayai. Itu tandanya kamu percaya, kamu gak ragu. Tapi kalau kamu ragu, kamu akan enggan nyembah. Kalau kamu ragu, kamu akan males untuk nyembah. Untuk muji, males. Kalau kamu ragu, kamu nggak punya semangat untuk melakukan itu. Kenapa? Karena nggak percaya. Makanya orang kalau nggak percaya, itu suruh, ayo nyembah. Nggak usah lah. Ayo ibadah. Alah, sudahlah. Karena datang ibadah loh, mas duduk gini aja. Pendeta sih kalau ngomong sih gampang. Jangan ini loh, jangan Anda tuh datang tuh dengan hati yang angkuh. Kalau aku kesini kalau nggak karena istriku males lah kesini. Waduh. Pak Pendeta tahu nggak kerjaan di rumah tuh lagi numpuk. Memang Pak Pendeta bisa bayar lama-lama khotbahnya. Waduh. Coba datang itu lepaskan segala bebanmu, datang ngomong beri kepada Tuhan. Karena aku percaya pada firman. Nanti Tuhan bisa buka jalan buat itu. Saya baca di Alkitab tahun ini, dalam segala kesesakan Tuhan selalu tahu. Dia nggak pernah ditinggalkan. Tolong. Kenapa? Karena dia percaya. Dan bukti dari percayanya apa? Salah satunya dia mau menyembah, memuji. Maka dari dalam Mazmur 119, Mazmur 119 dikatakan, sehari 7 kali aku memuji Tuhan Allah. 7 kali. Kalau kita kan seminggu 7 kali. Kalau dia sehari 7 kali. Mungkin ada yang seminggu cuma 3 kali. Ada yang seminggu 1 kali. Di mana? Di gereja. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia nggak percaya, dia anggap itu ya. Itu kan omongannya Pak Pendeta. Makanya kenapa orang itu nggak bisa mengalami kuasa Tuhan, nggak mengalami perubahan dalam hidupnya, karena nggak percaya. Orang-orang yang seperti kita dikatakan percaya tapi tidak percaya, percaya tapi tidak percaya.
Kita ini kalau nggak mau melakukan, nggak mau belajar untuk cinta akan firman Tuhan, mempercayai, nggak bisa nyembah. Makanya kamu mesti menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran itu kan Anda mesti percaya firman-Nya ini kebenaran. Mesti suka, mesti jadi pegangan. Nah, ini penting sekali, percaya. Ya. Jadi ayo mulai belajar tiap hari, baca firman, renungkan firman. Saya pastikan kalau Anda percaya akan firman Tuhan, Anda akan bisa menyembah dengan semangat. Anda kalau menyembah itu nggak akan seperti orang pada umumnya, santai-santai. Bawakan nyembah, nontonin BL-nya. Ini depannya bukan artis. Halo? Yang di depan ini bukan artis. Yang Anda tonton nikmati, ya, apalagi suaranya Bu Yanti sama Bu Malinanya suara oriental. Enak ya, enak nih suaranya ini. Bukan itu. Di depan ini bukan artis. Pemain drum, pemain musik itu bukan artis. Mereka juga menyembah sama seperti Anda yang menyembah di sini. Sekarang ayo percayai firman Tuhan. Maka Anda akan bisa menyembah. Saya dulu waktu pertama kali bertobat, saya nggak ngerti bagaimana bertobat. Saya nggak ngerti bagaimana menyembah. Saya nggak ngerti. Ikut ke komsel saya nggak tahu. Karena saya nggak mau ke komsel karena saya takut suruh berdoa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang takut berdoa, takut nyembah. Saya pun takut juga. Jadi saya waktu bertobat tuh yang saya lakukan apa? Saya baca firman tiap hari. Saya baca, saya renungkan, saya baca, saya renungkan, saya baca, saya setiap hari. Satu titik saya kayak seperti di satu kesadaran. Ada orang ngajak saya komsel. Saya berani juga. Dan di dalam komsel itu beberapa bulan kemudian saya disuruh berdoa. Saya tanpa sadar saya berdoa berani, punya keberanian walaupun kata-katanya kacau balau, tapi punya keberanian. Saya disuruh mimpin pujian, penyembahan di dalam komsel, saya bisa melakukannya. Padahal saya ada orang yang nggak berani, minder. Tapi saya bisa lakukan itu tanpa saya beralasan. Oh nggak bisa, ya oke. Kenapa? Karena saya mau membaca merenungkan firman Tuhan, mempercayai firman-Nya, sehingga menyembah itu bukan lagi satu paksaan, tapi satu dorongan hati yang di dalam kerinduan muncul secara otomatis. Yang ketiga, ketika orang bisa mempercayai, memuji, menyembah, yang ketiga, miliki komunitas yang sehat. Ya, supaya semangatmu itu tidak padam. Kenapa orang seringkali semangatnya padam? Dia sudah bagus menyembah, dia sudah bagus percaya firman, baca merenungkan firman Tuhan, tapi punya kelemahan di sini. Komunitasnya nggak sehat. Dengan siapa Anda bergaul, itulah dirimu. Ingat, kita harus memiliki pergaulan yang benar dan baik. Kenapa kadang-kadang orang dalam kehidupan rohanian yang baik, tapi ketika dia dalam komunitas yang tidak benar, komunitas yang tidak sehat, di situ menghasilkan satu kehidupan yang baru yang seharusnya dia ini pertahankan. Makanya firman Tuhan ngomong begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya nggak heran, ya kalau seorang suami ketemu istri, ya kumpul sama istri nggak takut Tuhan, ya jadi nggak takut Tuhan. Istri kumpul sama suami nggak takut Tuhan, ya jadi nggak takut Tuhan karena kumpul. Ya jadi yang kuat yang mana? Kumpul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi tanpa sadar kebiasaannya yang baik itu hilang, dirusak oleh karena komunitas yang nggak sehat. Lepas komunitas sehat bagaimana? Komunitas yang dimana di situ berkumpul bersama-sama, sharing firman Tuhan, bisa
sharing kehidupan, ya, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan, mempraktekkan firman Tuhan dalam masalah, sharing di situ. Terus apa lagi? Bisa sama-sama memuji, menyembah. Itu komunitas yang sehat. Dikatakan saling membangun, saling menegur, saling menghibur. Itu komunitas yang sehat. Jadi tidak semua komunitas, oh Pak, kalau komunitas rohani pasti sehat. Belum tentu juga. Kalau di dalam komunitas itu ngomongin orang, gosipin orang, jelekin orang, itu nggak sehat. Itu komunitas yang nggak sehat. Akhirnya terjadi apa? Merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau Anda mau bertumbuh, mau semangat terus berkobar, hindari komunitas yang nggak sehat. Komunitas yang isinya ngomongin orang, jelekin orang, ngomongin duniawi, hindari. Komunitas yang sehat bagaimana? Komunitas yang di situ ada memuji, menyembah bersama-sama. Makanya bisa dilihat kalau komunitasmu sehat itu beda ketika kamu ibadah itu beda. Ada semangat yang berbeda. Tapi kalau komunitasnya nggak sehat, wah sudah. Di dalamnya akhirnya munafik. Kenapa? Karena nggak sehat. Makanya kalau komunitas sehat itu, wah semangat. Ada masalah cerita, bukan untuk masalahnya untuk dibahas, tapi bagaimana supaya firman Tuhan bisa dipraktekkan di dalam masalah tersebut. Itu komunitas yang sehat. Bukan ngomongin orang, tapi ngomongin bagaimana hidupku bisa bertumbuh, semangatku bisa berkobar. Itu sehat, membangun. Karena nggak semua komunitas yang kata, oh komunitas rohani pasti belum tentu. Karena ada komunitas-komunitas tertentu yang namanya tanda petik rohani, kata-kata ngomongin orang, jelekin orang. Apa yang terjadi? Tanpa sadar orang tersebut sedang merusak kebiasaannya yang baik. Hati-hati ya. Tanpa sadar dia sedang merusak. Dia sedang mengizinkan iblis bekerja dalam dirinya. Makanya orang yang dalam komunitas begini, itu nanti akhirnya mungkin bisa solid, bisa. Komunitas yang sehat bukan ditentukan dari solidnya, dari kebersamaannya, bukan. Tapi komunitas yang sehat ditentukan dari seberapa besar pertumbuhannya di dalam Tuhan. Nah, orang kalau dalam hidupnya dia komunitas yang gak sehat, bisa solid, bisa. Preman-preman itu solid. Itu solid sekali. Penjahat itu solid. Saya pernah ketemu sama seorang hamba, dia dulunya copet. Saya tanya, bagaimana? Oh, copet itu solid sekali. Saling menolongnya luar biasa. Tapi tidak benar. Yang bertumbuh bagaimana bisa jadi seorang penjahat profesional. Nah, kalau di dalam gereja, komunitas rohaninya bertumbuh bagaimana bisa menjadi seorang pegosip yang profesional. Ya, tanda kutip salah. Ya, pasti nanti hidupnya nggak akan pernah bertumbuh. Itu sudah seperti bangunan dalamnya udah rapuh. Itu pasti rapuh. Mungkin kelihatan solidnya, tapi rapuh. Dan akhirnya kebiasaan yang baik, yang suka menyembah, memuji, yang suka akan kebenaran firman, itu akan lama-lama jadi turun. Cintanya akan terus makin turun. Itu jadi sebuah pengetahuan. Orang Farisi, Anda lihat, orang Taurat, Anda perhatikan, dia kan kelompok rohani, tapi suka menghakimi orang. Apa yang terjadi? Firman Taurat yang mereka pelajari pengetahuan. Untuk apa? Menghakimi orang. Itu ahli Taurat, orang Farisi. Makanya ini butuh yang namanya komunitas yang sehat. Butuh komunitas yang sehat, yang bisa bertumbuh bersama-sama imannya, bahkan
semakin mengenal. Tapi kalau kondisi pribadi orang itu semakin buruk, wah, tanda tanya besar. Di dalam itu komunitasnya ada apa? Karena semakin tambah buruk. Makanya di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan secara fasik, yang tidak berjalan di jalan berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Komunitas yang tidak sehat akan menyebabkan yang namanya ada nasihat orang fasik. Itu komunitas yang tidak sehat. Komunitas yang tidak sehat akan berada di jalan orang berdosa. Jalannya pasti orang berdosa. Dan komunitas yang tidak sehat penuh dengan pencemooh. Anda tahu pencemooh? Tukang kritik, suka menghakimi, suka ngomongin orang, itu pencemooh. Dalam hidupnya seringkali selalu nuntut orang. Oh, dia begitu, memang dia bisa. Itu pencemooh. Apa sadar? Itu ngomong berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk. Nah, kalau hidup kita di sini berjalan, berdiri, duduk di situ, ya sama aja kita nih seperti orang fasik. Nah, ini penting. Komunitas sehat itu penting. Dalam dulu zamannya rasul-rasul, waktu pertama kali Pentakosta terjadi, mereka berkumpul itu apa? Untuk beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan Allahnya, untuk mendengarkan pengajaran rasul. Benar kan? Mengajar. Bertumbuh dalam pengajaran firman. Mereka luar biasa. Terjadi pergerakan yang luar biasa. Anda dan saya juga sama. Kalau Anda dan saya tidak mau memiliki komunitas yang sehat, tidak mungkin bisa bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang benar. Ini kita mesti pahami benar-benar. Jadi ketika Anda tahu dalam komunitas mulai muncul ada sesuatu yang tidak sehat, cepat-cepat berhenti. Kenapa? Karena itu akan mengkamili nanti. Anda tahu gosip itu kenapa? Karena digosok makin sih. Karena mengkamili. Misalnya nih Stephen, gosip teman saya misalnya. Gosip nularkan ke Yosafat. Iya benar Pak Pendeta itu memang begitu. Nanti nularkan ke Pak Sion. Iya, aku tetangganya itu tahu. Nular ke Pak Niko. Wah, saya lebih tetangga dekat. Wah, nanti nular ke Pak Mingkian. Iya, memang begitu. Nanti nular ke Niko. Iya, saya ketahui Pak Pendeta kan begitu. Wah, semakin apa? Semakin sip. Nah, makanya digosok. Digosok itu ditularkan. Gosok itu mengalihkan apa? Panas. Semakin apa? Pembicaraan semakin panas. Pembicaraan yang hangat, panas itu paling enak ya. Semakin tambah, lama-lama tambah mateng, sip. Dimakan semakin enak. Itu bahaya. Makanya kalau Anda mau masuk dalam komunitas yang sehat, kalau ada yang begitu, potong, berhenti. Kenapa? Supaya sehat semuanya. Karena kalau itu dibiarkan, itu akan merambat seperti api itu, merambat terus. Makanya hutan terbakar dari satu puntung rokok, buang, tes, apinya mulai menyala dari mungkin rumput-rumput, kena pohon, dahan semua, bakar hutan. Kenapa? Karena gara-gara satu puntung rokok. Nah, dalam komunitas itu juga begitu. Perkataan yang nggak benar itu seperti satu puntung rokok yang nanti akan merambat, membakar. Kalau api Roh Kudus membakar seluruh kelompok itu ya nggak apa-apa, bagus. Ya toh, tambah semangat, tambah mukjizat dinyatakan. Tapi kalau puntung rokok merambat ke situ, apa yang terjadi?
Iya, kebakarannya najis, betul enggak? Nah ini loh, perhatikan. Jadi ada 3. Bagaimana semangatmu bisa berkobar? 2 ini pasti harus, ya. 3 ini harus, 3. Ujian penyembahan itu bisa doa. Percaya firman. Orang bisa mempercayai firman, dia akan bisa memuji penyembah. Yang ketiga, miliki komunitas sehat. Dimulai dari apa? Komunitas yang tidak ngomongin orang, komunitas yang mau saling membangun, saling menghibur. Ya, saya mau buka satu ayat terakhir. Ya. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti biasa oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di situ ada saling menasehati dengan Pak Firman, saling membangun menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi komunitas yang sehat untuk menyiapkan untuk supaya semangat kita berkobar. Yang kedua untuk menyiapkan akan jemaat Tuhan supaya siap menyambut kedatangan Tuhan. Saya di sini sebagai gembala, saya menyiapkan. Dalam komsel, pemimpin komsel menyiapkan. Bukan untuk supaya untuk kelompokku bagus, enggak. Tapi untuk menyiapkan jemaat. Ini kalau tidak disiapkan, bagaimana kalau gagal? Ya, saya sebagai gembala saya siapkan. Makanya di sini ada kelas keselamatan, ada PA, ada doa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Anda. Di komsel, pemimpin komsel itu gembala kecil yang mempersiapkan domba-dombanya ini. Jadi kita mesti sadar fungsi kita. Nah, dari domba-domba jemaat ini dipersiapkan supaya juga nanti bisa mempersiapkan orang-orang lagi. Itu sehat. Ada namanya dipersiapkan. Nah, cuma ada 2 persiapan. Dipersiapkan untuk mati kekal atau dipersiapkan untuk hidup kekal. Makanya pemimpin itu memegang peranan penting. Kita semua adalah pemimpin, dalam keluarga juga pemimpin. Itu memegang peranan penting. Kamu mau bawa anak-anakmu, istrimu kemana? Istri mungkin sudah percaya, kamu mau bawa anak-anakmu, istrimu, suamimu bagaimana? Kalau dia tidak bisa memegang peranan ini, gagal. Makanya saya begitu kotor dalam hidup saya, firman Tuhan. Saya itu mesti menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena saya tahu saya mesti persiapkan Anda untuk dalam kehidupan kekal ini jadi pengantinnya Allah, mempelainya Allah. Di sini saya juga rindu memimpin pemimpin di sini, koordinator semua menjadi gembala-gembala kecil yang memimpin, yang dipimpin. Jemaat-jemaat semua, Anda juga pemimpin dalam keluargamu. Jadilah pemimpin. Anak, jadilah pemimpin di dalam bentuk adikmu. Kita semua punya tanggung jawab. Kalau anak orang tua bertobat, jadilah pemimpin, imam di dalam keluargamu yang perantara bagi keluargamu. Itu. Mari bangun hidup kita. Ya. Dalam satu bentuk satu komunitas yang sehat. Jangan biarkan dalam komunitas itu terjadi sesuatu yang tidak sehat. Anda kalau sudah bisa mendeteksi itu nggak sehat, langsung dipotong. Stop. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.